บนเขาแล้วก็ผลหักแขนหักขาออกมาดึงออกมาสุดท้ายเขาก็เป็นพยาธิเกิดออกมาแล้วก็พัวมาแขนแล้วก็เพิ่นแล้วก็เป็นพยาธิออกแล้วก็กินยาพยาธิเจ็บท้อง. Opium atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai poppy merupakan jenis tanaman yang getahnya dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai jenis narkotika. Tanaman ini mengandung morfin yang dimana bekerja langsung pada sistem syaraf pusat untuk meredakan rasa sakit. Zaman dahulu, getah opium dimanfaatkan sebagai media pengobatan, tetapi di era modern, fungsi dari tanaman ini kemudian bergeser dan sering disalahgunakan oleh masyarakat. Welcome to NYD Bali Channel. Dengan saya Wira, kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan opium. Getah candu bisa didapatkan dengan cara menyayat biji dari tanaman opium ketika kelopak bunganya telah mengering dan berguguran. Getah yang keluar dari sayatan tersebut biasanya menggumpal dan berwarna kecoklatan. Setelah itu, getah candu kemudian dikumpulkan dan digiling menjadi bubuk untuk kemudian diolah kembali menjadi berbagai produk turunan seperti morfin, kodein, hingga heroin. Pada zaman dahulu, tepatnya 3.400 tahun sebelum Masehi, manusia telah mengenal zat-zat narkotika yang bersumber dari tanaman opium. Catatan paling awal mengenai opium berasal dari peradaban Mesopotamia, tepatnya oleh bangsa Sumeria yang saat itu terletak di antara wilayah Irak dan Kuwait. Saat itu, opium diketahui berasal dari bunga poppy yang biasa disebut oleh orang saat itu sebagai tanaman sukacita. Julukan tersebut merupakan tanda bahwa pada peradaban terdahulu, mereka telah mengenal narkotika dari fungsi rekreasi. Tanaman ini pun kemudian menyebar hingga ke wilayah Yunani kuno, Persia, dan juga Mesir. Peradaban inilah yang kemudian membuat beberapa orang mulai menyadari manfaat dari opium lebih lanjut. Sebelum kita membahas bagaimana penggunaan opium semakin luas, pertama-tama kita harus mengetahui bagaimana proses dan cara kerja dari zat adiktif ini. Sekitar tahun 1333 sampai 1324 sebelum Masehi, tepatnya di bawah pemerintahan Raja Tutankhamen, bangsa Mesir kuno mulai mengetahui fungsi medis dari opium. Mereka telah mengetahui fungsi dari opium dengan sangat jelas. Mungkin sama seperti yang kita telah ketahui di era modern seperti saat ini. Mereka mengetahui bahwa opium mengandung sejenis senyawa yang dapat langsung bekerja pada sistem syaraf pusat untuk menghilangkan rasa sakit dan memberikan efek tenang. Masyarakat Mesir kuno menggunakan opium untuk menekan gangguan tidur, menghilangkan rasa sakit, bahkan mereka menggunakannya untuk menenangkan anak-anak yang sedang menangis. Barulah pada tahun 400 sebelum Masehi, referensi medis untuk opium semakin lengkap berkat paparan yang dibuat oleh Hippocrates. Pada saat itu, opium mulai digunakan untuk anestesi selama proses operasi. Kemudian, ratusan tahun setelah itu, dokter dari peradaban Islam yang bernama Muhammad bin Zakaria Ar-Razi kemudian dikenal sebagai dokter pertama yang menggunakan opium sebagai anestesi umum. Terlepas dari fungsi medisnya, akhirnya penggunaan opium kala itu mulai bergeser di tengah masyarakat, dan opium digunakan lebih lanjut sebagai sarana rekreasi. Mereka belum menyadari efek samping dari kecanduan yang dapat dihasilkan dari mengkonsumsi opium secara berlebihan dengan takaran yang tidak pasti. Seiring perkembangan jalur perdagangan di sepanjang jalur sutra, opium kemudian menyebar luas hingga ke Tiongkok dan wilayah Asia Timur lainnya sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Tercatat penguasa kekaisaran Mughal keempat yang bernama Kaisar Jahangir yang memerintah dari tahun 1605 hingga 1627 membentuk kebiasaan buruk dengan mengkonsumsi opium dan juga alkohol, sehingga beliau tidak kompeten dalam menjalankan tonggak pemerintahannya. Untungnya,
Istri kesayangan beliau yang bernama Nur Jahan bekerja dengan sangat baik dari belakang layar untuk menggantikan peran suaminya sebagai pemimpin. Keren. Wanita kalau tanpa suami itu memang always strong ya. Penyalahgunaan opium ini pun berkembang ketika orang-orang Eropa mulai bermigrasi ke benua Amerika, tepatnya di Amerika bagian utara. Saat itu, mereka mengenal budaya merokok dari suku Indian, di mana mengkonsumsi tembakau dengan cara memanfaatkan pipa rokok sebagai media untuk membakar tembakau, kemudian menghirup asapnya. Di Indonesia, alat seperti ini mungkin kalian kenal dengan nama cangkong. Secara bertahap, beberapa perokok ini mulai mencampurkan opium dengan tembakau di dalam pipa mereka. Dan kebiasaan ini pun lambat laun sangat diminati untuk mengkonsumsi opium. Dengan cepat, kebiasaan ini pun mulai menyebar dan diperkenalkan ke Tiongkok sekitar abad ke-17 melalui pengaruh yang mereka dapatkan ketika berdagang di Pulau Jawa. Lambat laun, masalah yang dihasilkan oleh opium ini makin lama makin parah dan banyak menimbulkan masalah yang lebih besar. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa Perang Candu yang berlangsung dari tahun 1830 hingga 1860 sebagai klimaks dari sengketa dagang antara Tiongkok di bawah dinasti Qing dengan Britania Raya serta Prancis. Jika kita membahas mengenai Perang Candu, maka durasi video ini akan sangatlah panjang. Jadi mari kita persingkat. Perang Candu itu terdiri dari dua fase, yaitu fase pertama yang terjadi pada 4 September 1839 hingga 29 Agustus 1842 antara dinasti Qing melawan Inggris di bawah perusahaan dagang Hindia Timur. Kemudian Perang Candu kedua yang terjadi pada 8 Oktober 1856 hingga 24 Oktober 1860 antara dinasti Qing lagi melawan Inggris dan juga Kekaisaran Prancis. Latar belakang penyebab Perang Candu ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Inggris yang kala itu ingin mendominasi jalur perdagangan hingga ke wilayah Tiongkok yang terkenal akan produsen sutra, rempah-rempah, porselen kualitas tinggi, dan juga teh. Wait, seems familiar kan? Di mana ada teh di sana ada Inggris. Namun kala itu, pemerintahan dinasti Qing hanya mengizinkan perdagangan dengan dunia luar dilaksanakan di satu pelabuhan, yaitu di wilayah Guangzhou yang saat ini dikenal sebagai wilayah Kanton. Untuk menyiasati kebijakan pemerintahan dinasti Qing, pedagang Inggris mulai merencanakan strategi agar Tiongkok mau membuka perdagangan dengan mereka. Mereka pun menyelundupkan candu ke dataran Tiongkok sehingga penduduknya terpaksa menjual barang-barang berharga mereka untuk ditukar dengan candu. Bangsa Tiongkok sebenarnya telah mengenal candu sudah sejak lama, namun dinasti Qing melarang secara ketat peredaran candu pada tahun 1729 karena efek samping yang dihasilkan oleh candu sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat kala itu. Namun, penyelundupan candu ke Tiongkok makin hari makin meningkat pesat. Hal ini diperpanjang oleh praktek korupsi yang dilakukan sebagian pejabat di dinasti Qing yang menyebabkan minimnya kontrol pemerintahan atas peredaran candu di tengah masyarakat. Kalian mungkin menyadari ini sangat familiar dengan suatu negara berawalan +62. Oke dah, masuknya candu secara ilegal ini berakibat atas turunnya neraca perdagangan Tiongkok yang tadinya surplus menjadi defisit. Perekonomian menjadi tergerus karena transaksi perak dan meningkatnya jumlah candu di dalam negeri. Kemudian, pada tahun 1839, pemerintahan dinasti Qing di bawah Kekaisaran Daoguang secara tegas menolak proposal yang ditujukan untuk melegalkan opium termasuk pajaknya. Dia pun menunjuk Raja Muda Lin Zexu untuk pergi ke Kanton guna menghentikan perdagangan opium. Lin kemudian menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Ratu Victoria untuk menuntut pertanggungjawaban moralnya untuk menghentikan perdagangan opium. Ketika tidak mendapatkan tanggapan apapun dari pihak Inggris, dia pun menyita semua persediaan opium yang ada dan memerintahkan untuk melakukan blokade terhadap kapal-kapal asing agar mereka menyerahkan pasokan opiumnya. Pemerintahan Inggris tidak tinggal diam atas ini. Mereka menanggapi perlakuan dinasti Qing dengan mengirimkan pasukan militer dan mengerahkan kekuatan armada angkatan lautnya ke wilayah Tiongkok.
Inilah awal mula perang candu pertama dan serangkaian pemicu tumbangnya sebuah dinasti besar dan wajah baru Tiongkok di era modern. Kini kita telah mengetahui opium sudah melekat di setiap peradaban manusia. Benda yang awalnya dipergunakan untuk kepentingan medis ini pun semakin hari fungsinya semakin bergeser dan kemudian disalahgunakan oleh manusia. Sudah sewajarnya kita mengetahui dan mengenal apa itu opium agar bisa terhindar dari setiap dampak negatif darinya. Agar durasi videonya tidak terlalu panjang, next kita akan lanjut membahas sejarah opium yang makin rumit. Jadi pastikan kalian stay tune di NYD Bali Channel. Jangan lupa untuk support kami, kalian bisa klik tombol subscribe atau berlangganan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalian juga bisa like jika menyukai video ini, dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Kemudian mari kita diskusi di kolom komentar. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. You are amazing guys. Suwira pamit undur diri and see you on the next video.